Halo, apa kabarmu hari ini? Aku yakin kamu baik-baik saja. Benar, kan? Hari ini aku mau kenalin seseorang. Aku memanggilnya Pixie. Tapi, sebenarnya, namanya Bliss Pixie. Bliss artinya, kebahagiaan. Dan Pixie artinya, peri. Nah, jadi, dia adalah peri kebahagiaanku, kekasihku, Pixie, dan untuk para penggemarku. Jangan patah hati. Oh, peri kebahagiaanku, sambutlah cintaku yang menggebu-gebu ini. Ah, gombal. Aku bukan anak kecil lagi. Gak penting lah gombalan seperti itu. Tapi, itu benar, sayangku. Sudahlah. Nah, aku rasa kali ini lebih baik kamu yang bacakan Asmara Aquarius, November, Sun, Moon Rising dan Venus. Baiklah. Bersama saya, Pixie. Pembacaan ini bersifat intuitif, bisa cocok bisa juga tidak. Ambil saja yang cocok dan tinggalkan yang tidak. Perlu diingat bahwa energinya juga bisa sebaliknya atau terbalik. Juga bisa berubah-ubah dengan cepat. Dan pembacaan ini hanyalah untuk orang dewasa. Jangan lupa untuk mengambil sisi positif dari bacaan ini, sebagai motivasi positif juga untuk Anda. Saya sudah mengocok kartunya, dan inilah hasilnya. Overall energi Anda adalah Page of Cups secara terbalik, Queen of Swords dan The Star. At the bottom of the deck, ada Two of Swords. Seseorang yang tidak dewasa dan merasa tidak aman dalam menjalin hubungan, pemalu dan rentan. Di sisi lain, Queen of Swords adalah seseorang yang cerdas, yang mampu memutuskan hubungan dengan orang-orang yang toksik. Bertolak belakang dengan Page of Cups, Queen of Swords adalah seorang yang mandiri, jujur, kritis, objektif, berprinsip dan adil. Proses penyembuhan dari luka masa lalu. Ini juga pesan agar Anda tidak berhenti berharap karena alam akan menghadirkan apa yang sungguh-sungguh Anda butuhkan. Optimislah tentang kehidupan cinta Anda. Dan Two of Swords di sini membuktikan bahwa Anda memiliki pilihan. Anda diambang kebimbangan dalam memilih. Namun sebenarnya, di dalam lubuk hati Anda yang terdalam, Anda tahu mana yang harus Anda pilih. Mungkin Anda adalah provider yang menjadi penyedia bagi keluarga Anda. Anda adalah seseorang yang stabil, meskipun agak lambat dalam mengambil keputusan, termasuk keputusan untuk menjalin hubungan. Ini karena Anda menyukai kestabilan. Seseorang yang serius dalam percintaan. Dengan temperance, Anda menimbang-nimbang keputusan Anda. Anda juga menahan diri untuk tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Dengan justice, sepertinya semuanya akan mendapat keadilan. Bila Anda diperlakukan tidak adil, maka Anda akan mendapatkan keadilan. Begitu pula sebaliknya. Ada seseorang yang harus mempercayai intuisinya dengan Queen of Cups di sini. Ia juga seseorang yang penyayang, seorang penasihat dan pendengar yang baik, yang bahkan siap jadi bahu untuk bersandar saat seseorang membutuhkannya. Dengan kualitas ini, maka banyak orang yang menyukainya. Namun, di sisi lain, ada The Emperor secara terbalik di sini. Wow, ini parah sekali. Seseorang yang tidak disiplin, sombong, kaku serta mendominasi. Apakah ada pertarungan perebutan kekuasaan antara Anda dan pasangan Anda? Janganlah hal ini menjadi halangan kalian untuk terhubung secara emosional. Nine of Wands, Anda atau pasangan Anda sepertinya memblok hati, memblok nomor agar tidak dapat berkomunikasi lagi, karena ada pengkhianatan atau kekecewaan, atau kesalahan yang dibuat dengan Ten of Swords. Sepertinya Anda berada dalam pernikahan dengan orang ini atau paling tidak tunangan, yang sudah direstui oleh keluarga dan adat dengan The Hierophant. Walaupun ada penawaran cinta di sini, dengan Knight of Cups. Bisa jadi juga orang ini adalah mediator. Setidaknya pada awalnya.
Namun, malah bisa terjadi miskomunikasi, kebingungan, permusuhan, argumen, kehancuran, kebrutalan, kegagalan untuk berkomunikasi, perselisihan perspektif, kata-kata menyakitkan pada akhirnya, dengan Ace of Swords secara terbalik. Sehingga semuanya menjadi menggantung tidak jelas dengan Hangman. Sepertinya ketegangan terus berlangsung. Argumen demi argumen terus menjadikan perselisihan kalian semakin parah. Ada stres, konflik, permusuhan, mudah tersinggung, merasa masing-masing diri paling benar. Satu hal yang perlu diingat, apakah semua ini akan membawa kebaikan bagi hubungan kalian berdua? Atau malah makin memperkeruh suasana? Akan lebih baik jika ada yang mengalah untuk menang dengan Five of Swords. Agar kestabilan itu terwujud, kemenangan untuk menuju keharmonisan dan keutuhan sebuah rumah tangga, banyak hal yang harus dijaga. Termasuk mengalah untuk menang, memulai sesuatu, membuka lembaran baru lagi, membuat hubungan yang saling menguntungkan, bekerja sama sebagai satu tim. Ada indikasi persatuan, kemitraan, daya tarik, koneksi, ikatan erat, penggabungan kekuatan yang saling menghormati di sini dengan Two of Cups. Sebagian dari Anda mungkin dengan orang yang sama, dan sebagian lagi mungkin dengan orang yang baru atau, bila ada orang ketiga, ada kemungkinan orang ketiga itu mengalah dan meninggalkan hubungan kalian yang kuat dengan Five of Cups di sini. Ada kesedihan dan kekecewaan di sini. Dan dengan Ace of Wands, ada gairah dan semangat baru dalam romansa cinta. Di sisi lain, ada energi meninggalkan di sini, dengan Eight of Cups. Meskipun masih ada kebingungan di sini, seperti berada di persimpangan, namun sebenarnya Anda atau pasangan Anda sudah tahu kemana harus melangkah dan mana yang harus dipilih dengan Two of Swords. Dan pada akhirnya, bertahan untuk mempertahankan apa yang harus dipertahankan. Karena cinta, butuh pengorbanan. Nah, sekarang, saya akan bacakan terjemahan pesan untuk Anda. Nomor 45. Bersikaplah suportif. Lakukan upaya yang tulus untuk menunjukkan bahwa Anda peduli. Beberapa dukungan dan perhatian ekstra adalah hal yang dibutuhkan. Dorong seseorang dan kenali upaya yang mereka lakukan. Menjadi suportif akan membantu menciptakan harmoni dan kedamaian. Sama seperti para malaikat yang mendukung kita dalam segala hal. Bersedia mendukung orang yang Anda cintai. Temukan sesuatu yang menarik minat pasangan Anda. Apakah mereka tertarik dengan tujuan amal, olahraga atau hobi? Perhatikan usaha mereka. Berusahalah untuk muncul dan membantu. Sangat mudah untuk menghindari mengambil bagian karena Anda tidak memiliki minat atau hobi yang sama. Pelajari tentang mengapa seseorang begitu bersemangat dengan apa yang mereka lakukan. Jenis dukungan ini sangat berarti bagi seseorang dan mendorong komunikasi dan penghargaan yang lebih baik. Seiring waktu, ini mungkin sesuatu yang Anda nikmati juga. Dan malaikat dengan sayap berwarna pelangi membawa seorang gadis yang melindungi melalui langit malam. Warna pelangi dan busur hujan menandakan peluang baru di depan Anda. Dalam kartu ini berarti Anda akan menemukan cara untuk lebih memberi semangat kepada individu-individu penting dalam hidup Anda. Itu selalu meyakinkan untuk mengetahui ada seseorang yang mendukung Anda. Sepertinya Anda diminta untuk mendukung pasangan Anda dan selain itu, pastinya dukungan yang sama akan diberikan oleh pasangan Anda. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan saat ini. Tolong like, share, komen dan subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi setiap saya upload video baru. Untuk membeli merchandise atau hanya sekedar tahu tentang saya, silakan klik description box di bawah ini. Sampai jumpa.